Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari bagaimana cara memandang bahasa. Yakni yang pertama adalah secara preskriptif dan yang kedua secara deskriptif. Itu gambar kampus Anda ya. Mungkin Anda kangen dengan kampus Anda. Ya, saya enggak sih. Bangunannya ya. Oke. Oke, secara deskriptif kita perhatikan apa sih ya cara pandang bahasa secara alamiah ya, cara apa adanya. Jadi bahasa tidak dalam ranah yang dibuat-buat, ada aturan-aturan khusus yang dibukukan, tidak ya, tetapi memandang bahasa sebagaimana adanya. Di sini sudah digambarkan eh, manusia itu sejak awal mula menulis misalnya seperti apa, gunung batu, dan terakhir dengan internet ya. Karena hakikat bahasa ini menurut deskriptif ini adalah satu yang alamiah, tidak dibuat-buat. Jadi hasil olah pikir manusia saja. Karena fungsi utama kita kembali ke fungsi utama bahasa, yakni untuk berkomunikasi di antara sesama manusia. Oke, kita akan melanjutkan bagaimana preskriptif itu. Preskriptif adalah cara pandang bahasa berdasarkan standar normatif. Standar normatif itu apa sih ya? Standar normatif itu adalah standar norma yang berlaku, aturan dan seterusnya yang digunakan untuk pemakaian bahasa. Nah, fungsinya memang ada banyak sekali. Fungsi normatif ini bisa untuk standarisasi bahasa, untuk memperjelas, misalnya ada orang yang berbahasa berbeda, nanti yang dijadikan pemperjelas yang mana. Kalau yang jelas normatif ini pasti lebih jelas ketimbang yang tidak normatif. Kemudian juga secara normatif ini juga untuk kebaikan ya, untuk misalnya untuk kitab suci atau untuk menulis undang-undang, itu harus bahasa yang normatif karena tidak bisa menggunakan bahasa yang seenaknya sendiri. Kemudian juga bisa estetika, untuk unsur estetis ya, menimbulkan unsur estetis itu biasanya digunakan bahasa yang cenderung baku, dan juga bisa untuk eufemisme. Jadi kesopanan bisa dilihat dari penggunaan bahasanya, dihaluskan tuturannya. Tentu di di normatif-normatif seperti ini tidak ada yang namanya misalnya umpatan ya, karena itu ada di standar bahasa yang tidak normatif. Oke ya, lalu bagaimana untuk membedakan itu? Kita gampang saja. Untuk Anda, saya anggap sudah membaca artikel sebelumnya. Bagaimana cara pandang terhadap ragam gaul, seperti contohnya seperti ini ya. Di kelas itu ada diskusi Hebrew dan seterusnya, itu bahasa gaul yang sekarang semakin berkembang, sampai ada kamus ya, kamus gaul di internet. Ini OMGZ ini, Anda tahu nggak? Oh my god, ada tambahan Z nya. Unsur-unsur bahasa Inggris di bahasa gaul itu juga sudah muncul banyak sekali ya. Anda ada yang nggak tahu ya, sama saya ada yang nggak tahu juga. Oke ya, kalau kita lihat cara pandangnya bagaimana terhadap ragam gaul seperti itu. Kalau secara bahasa deskriptif, gaul itu dianggap sebagai fakta bahasa yang menarik untuk ditelaah. Jadi bukan untuk jauhi, tapi wah kok unik ya, maka peneliti berusaha untuk menelitinya yang deskriptif ya. Karena variasi bahasa dalam pandangan deskriptif itu seperti anugerah, seperti varian-varian makhluk hidup. Semakin bervariasi maka semakin menarik. Nah, ada memang, karena memang ya, kalau secara aturan memangnya beragam gaul nggak ada aturannya, ya pasti ada, tapi aturan itu tidak secara sadar disadari penggunanya. Jadi
pasti ada pola-pola yang sama berulang. Bahasa gaul zaman sekarang sama zaman dulu ada pola-pola yang berulang, itu pasti ya. Dan ini tidak dibakukan memang karena polanya yang aturannya di sini yang dimaksud polanya ya, bukan pada tertulis bentuknya ya, pada polanya. Misalnya kalau zaman sekarang itu ragam gaulnya biasanya cenderung eh, ke arah misalnya anjing ya. Anjing itu makin yang lama tapi kemudian dimodifikasi, ada yang apa anjir ya, kalau zaman sekarang itu anjir. Zaman dulu apa ya, lain ya. Zaman dulu itu mungkin anjay ya, 10 tahun yang lalu mungkin anjay, 20 tahun lalu apa, itu pasti ada variannya. Ini mirip-mirip, santai jadi santuy dan seterusnya, itu aturan mirip-mirip. Jadi yang dimodifikasi adalah bentuk yang sudah ada, dimodifikasi lalu menjadi bentuk yang kelihatannya baru padahal ya udah lama. Kemudian juga secara deskriptif dari bahasa gaul kita bisa meneropong ya bagaimana masa depan ragam remaja pasti berubah. Mengapa? Karena remaja itu juga ganti. Yang sekarang remaja 10 tahun lagi sudah menjadi orang dewasa ya. Tadi tiap generasi itu pasti ada perubahan, tapi dalam perubahan itu selalu ada kemiripan. Misalnya anak muda itu cenderung suka sesuatu yang baru, yang berbeda dari generasi sebelumnya. Itu karakternya seperti itu sama, menunjukkan identitas ya. Kalau 20 tahun lalu identitas ditunjukkan dengan klub sepak bola misalnya laki-laki ya, atau artis favorit siapa. Tapi kalau zaman sekarang mungkin tidak ya, tidak pada itu, tapi mereka tetap menunjukkan identitas. Misalnya dengan Instagram ya, di Instagram banyak foto, atau di sekarang kok fenomenanya saya lihat di Twitter itu juga banyak anak muda itu memenuhi timeline. Itu memang karena ya sebenarnya pola-polanya mirip-mirip. Kemudian yang terakhir secara deskriptif ya, ragam gaul itu menopang keberadaan ragam baku. Anda bisa bayangkan kalau bahasa Jawa itu kromo semua, tidak ada ragam ngokonya, ya maka bahasa Jawa itu ya punah. Bahasa Jawa sekarang itu yang ada itu yang malah eksis malah yang ragam ngokonya, sedangkan yang kromo sudah jarang digunakan. Nah, tapi kalau Anda perhatikan antara ragam kromo di satu daerah dengan daerah lain tidak jauh berbeda. Orang kromo di Semarang misalnya dengan orang kromo di Malang kalau ada ya, itu tidak jauh beda. Dengan di Banyuwangi tidak jauh beda. Tapi kalau ngokonya saya yakin sangat berlainan, karena ngokonya itu bisa macam-macam. Orang Malang ngomong apa, orang Banyuwangi nanggapi bagaimana, tidak bisa sama. Kemudian kalau kita lihat secara positif, ragam gaul itu dianggap bahasa yang buruk ya, terutama para pendidik ya, menganggap bahasa atau ragam bahasa ini membingungkan dan tidak tidak jelas ya, tidak bisa diajarkan juga. Buat apa mempelajari bahasa gaul ya, yang dipelajari misalnya pertanyaan seperti itu ya, buat apa sih dipelajari ya, apa gunanya ya. Dan ragam gaul itu dianggap tidak taat aturan baku, yang menyalahi norma-norma yang berlaku secara umum di masyarakat, karena memang hanya digunakan remaja, anak kecil atau orang dewasa tidak menggunakannya. Kemudian pandangan yang menganggap ragam generasi muda abai, serta eksistensi dari ragam baku itu dianggap diancam oleh ragam gaul. Tapi ya nanti kita bahas ya. Sebenarnya kalau matinya ragam kromo itu bukan karena eksistensi ragam ngoko, tapi karena keberadaan bahasa Indonesia yang menggantikan kromo. Ya, perhatikan di bahasa Jawa yang namanya bahasa kromo, ragam kromo itu
mati suri karena digantikan perannya oleh bahasa Indonesia. Tidak ada urusannya dengan ragam woko, ya itu. Dan dianggap kadang-kadang ragam gaul dianggap sebagai perusak bahasa. Ya bagaimana bisa rusak? Bahasa baku itu malah yang dibukukan dan tidak mungkin rusak. Kalau rusak ya bukunya rusak. Ya tidak, yang rusak itu pasti yang pola pikir seperti ini. Memang kita harus tidak saklek harus dipakai ya. Nah, bagaimana cara pandang deskriptif dan preskriptif dalam melihat pejabat negara berpidato? Ini saya ambil contoh mantan presiden ya, mantan pejabat ya berarti ya. Pada saat beliau jadi presiden itu beliau paling sering tercatat sebagai presiden yang paling sering menggunakan bahasa Inggris ya. Maksudnya campuran bahasa Indonesia campur bahasa Inggris, alih-alih bahasa Indonesia ada tapi bahasa Inggrisnya dipakai dan seterusnya. Nah, tapi uniknya beliau ini ketika di sidang PBB di New York itu ditanya dengan bahasa Inggris tidak bisa jawab. Tapi fenomena seperti ini lazim sih di Indonesia ya. Jadi menggunakan bahasa Inggris terus penguasaan bahasa Inggrisnya bagaimana? Ya kadang-kadang ya kontradiktif dengan apa yang ditampilkan. Oke, bagaimana cara pandang deskriptif dan preskriptif? Ya, yang pertama kalau kita lihat deskriptif itu tidak ada urusannya dengan bahasa baik dan benar, tapi yang dilihat adalah apa motif dari pejabat menggunakan istilah asing. Apa tujuannya? Mengapa kok dia suka atau gemar menggunakan istilah asing? Padahal pejabat negara itu presiden loh ya. Jadi yang memegang kendali pemerintahan itu menggunakan selipan-selipan bahasa Inggris. Ya, itu motivasinya yang ditelaah. Memang sudah banyak ya kajian ini, Anda bisa cari di Google. Kemudian yang kemudian ditelaah, yang bisa diteliti itu adalah istilah-istilah apa saja yang sering digunakan. Secara kuantitatif bagaimana? Lihat banyak yang menggunakan istilah abuse of power atau istilah-istilah misalnya di bidang ekonomi, di bidang politik dan seterusnya, itu dia sering sekali menggunakan istilah ini. Jadi istilah-istilah berbahasa Inggris yang seperti apa yang digunakan, itu menarik sebenarnya, kajian yang menarik. Karena kalau ternyata tidak bisa ditanya dalam bahasa Inggris, terus istilah-istilah itu bagaimana? Apakah hanya untuk gaya-gayaan atau untuk menunjukkan bahwa dia pintar? Nah itu biasanya kajiannya deskriptif. Lalu ditelah juga bagaimana pengaruh gramatika bahasa Inggris terhadap bahasa Indonesia. Ada nggak hubungannya? Anda kalau ini bisa melihat artikel saya, bisa baca artikel saya tentang pemengaruhan sintaktik bahasa Inggris terhadap bahasa Indonesia. Jadi cari saja ya pemengaruhan sintaktik dalam bahasa Inggris terhadap bahasa Indonesia. Dan ternyata memang banyak konstruksi gramatika kita yang terpengaruh oleh pola-pola gramatika bahasa Inggris ya. Tapi ya sampai situ saja, nggak menganggap itu buruk atau itu baik, karena memang bahasa itu sifatnya dinamis. Kemudian juga mendeskripsikan dengan senyatanya bagaimana kedudukan bahasa Inggris di Indonesia. Itu juga secara deskriptif. Mengapa kok ini penting? Ya karena kita walaupun orang Indonesia itu sering mengatakan bangga berbahasa Indonesia, menjunjung tinggi bahasa daerah dan seterusnya. Tapi kalau diperhatikan, ada orang yang pintar bahasa Inggris itu kok kelihatannya keren, sedangkan yang bisa berbahasa Indonesia itu biasa saja. Kalau orang yang bisa bahasa daerah kok kelihatannya deso, ya itu kenyataan yang muncul dari kedudukannya sebenarnya seperti apa. Kemudian kalau dilihat secara positif, maka pejabat negara yang mencampur bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu dianggap sebagai perilaku yang buruk.
Jadi pasti ada tentang istilah, mereka pasti mengatakan wah sudah ada padanannya kok dalam bahasa Indonesia. Kemudian bisa juga wah bahasa Inggrisnya saja banyak yang salah, jadi bener-bener pinter bahasa Inggris apa enggak sih. Itu bisa saja komentar seperti itu yang terlontar. Dan bisa juga ada komentar tentang rusaknya bahasa Indonesia oleh bahasa Inggris. Ya, itu pandangan secara preskriptif. Nah, coba kita lihat di kelas peserta didik belajar bahasa baku. Tentu bahasa Indonesia di sekolah itu adalah bahasa Indonesia yang baku. Di tingkat universitas juga sama ya, bahasa Indonesia itu yang dipelajari adalah bahasa yang baku, bukan bahasa yang tidak baku. Kalau tidak baku, tidak ada aturannya, memang tidak ada normanya, ya terserah, seperti ragam gaul tadi. Sedangkan di sekolah pasti ragam baku. Ada pembelajaran bahasa baku ini dimulai sejak SD ya, lalu SMA juga sama, di SMP juga begitu. Bagaimana cara pandangnya kalau bahasa baku itu? Anak-anak ini kan masih belajar, keliru dalam menggunakan secara deskriptif, maka akan kelihatan ya. Cara pandangnya adalah gini, kesalahan berbahasa dalam di sekolah itu adalah alami. Ambil contoh ya, di bahasa Jawa itu ada belajar bahasa Jawa, ada likur, likur, telulikur, patlikur. Kalau secara nalar harusnya mengatakan 5 likur, 6 likur, kan setelahnya kan juga sama. Tapi secara aturan bahasa Jawa 5 likur tidak ada, adanya selawe. Nah, yang salah itu siapa? Nah, kesalahan seperti ini sering muncul dalam pembelajaran bahasa Indonesia baku. Kemudian juga kesalahan karena bisa juga karena ketidaksengajaan. Jadi kalau ada yang salah, bisa jadi dia capek, dia lelah, nggak konsentrasi. Tapi bisa juga karena tidak mengerti ini betul atau salah, tidak mengerti. Kemudian kalau secara deskriptif itu akan dilihat secara kesalahan yang berulang. Jadi kesalahan kalau konsisten berulang itu sebenarnya menarik untuk ditelaah. Saya ambil contoh, adalah dan merupakan kan ya sinonim, adalah, merupakan. Tapi yang unik adalah kalau ada orang yang sering dan siswa itu sering menggunakannya salah, atau guru lah kadang juga salah menggunakan. Misalnya puisi adalah merupakan, nah berulang terus. Tapi kesalahan yang berulang seperti itu polanya kan kelihatan, adalah duluan kemudian merupakan, tidak pernah terbalik, merupakan adalah, tidak pernah. Nah, jadi itu kok berulangan seperti itu sebenarnya menarik. Atau ungkapan menggali sumur, sumur kan udah tergali, masa sumur digali. Memasak misalnya godok wedang, kalau namanya wedang itu kan berarti minumannya sudah airnya matang, tapi kenapa kok air dimasak? Nah, jadi kesalahan-kesalahan seperti itu yang dianggap salah seperti itu kalau berulang, maka menarik sebenarnya untuk ditelaah. Oke, kita lanjutkan. Kalau ada kesalahan, maka secara deskriptif kita bisa tenang saja ya, nggak usah terlalu panik. Kesalahan itu biasa saja ya. Nah, yang perlu ditanamkan adalah kalau ke siswa ya, sarannya itu mungkin bahasa itu seperti ragam bahasa itu kan banyak ya, dan kita tidak bisa menjustifikasi salah atau benar kalau cara dari itu ya. Jadi orang itu sejak dari rumah, kalian misalnya di rumah berbicara ke orang tua dengan bahasa apa, pasti caranya bagaimana, itu pasti beda dengan caranya Anda berbicara pada adik Anda. Beda juga misalnya bertemu dengan polisi yang mencegat Anda di jalan. Beda juga dengan bertemu dengan misalnya pacar atau gebetan Anda. Caranya beda-beda, meskipun bahasanya sama tapi ragamnya tidak sama. Bertemu dengan guru bahasa Indonesia juga tidak sama. Jadi hakikatnya memang orang itu berbahasa berbeda-beda.
ada banyak pilihan ragam bahasa dalam pikiran manusia. Yang perlu ditekankan adalah bagaimana orang itu bisa memilih sesuai dengan konteks. Bertemu ini ragam yang saya pakai ini. Bertemu ini saya gunakan ini. Bertemu anak kecil yang masih belajar ngomong, ya ragam bahasanya juga lain. Nah, ini yang disebut dengan pilihan berbahasa. Tapi kalau secara positif pasti akan muncul pemikiran bahwa wah, semestinya salah yang gampang itu tidak dilakukan ya. Koma saja salah, nggak bisa membedakan titik dan koma misalnya. Ya kadang-kadang ya muncul ya seperti ini. Kesalahan itu tidak karena mereka, jadi seringkali yang disalahkan adalah peserta didik yang tidak memperhatikan pelajaran dengan baik, yang abai terhadap bahasa Indonesia ya. Terus ada pandangan bahwa apa yang menarik dari penelitian kesalahan, bahwa semuanya banyak salah gitu. Kalau salah ya wes salah, misalnya begitu ya. Padahal itu bisa menjadi bahan evaluasi. Nah, bagaimana masa depan bahasa Indonesia kalau generasi mudanya berbahasa Indonesia saja salah-salah? Nah, ini yang sering kali muncul ya. Mungkin mereka lupa bahwa ketika mereka muda juga berbahasa Indonesia juga sering keliru. Nah, apa betul klaim-klaimnya seperti itu? Maka kita akan jawab ya, tentu saja saya deskriptif dalam hal ini ya, meskipun juga harus bersikap positif. Kita perlu lihat ya, apa yang pertama adalah kita lihat apa yang dimaksud dengan perubahan bahasa. Ya, bahasa itu pasti berubah, mau dibakukan atau tidak dibakukan, perubahan itu pasti. Dibakukan itu hanya memperlambat perubahan saja, tapi pasti akan berubah. Jadi karena bahasa yang pasti akan berubah, ya kita anggap perubahan penggunaan di masyarakat itu sebagai hal yang wajar saja ya. Sedangkan kalau kita perhatikan juga, bahasa baku itu pasti akan diperbarui. KBBI itu sudah berapa jilid, itu beda-beda ya, ada yang cuma nambah tapi kadang-kadang juga ada yang diganti, ada yang diperbarui dan seterusnya. Tata bahasa baku bahasa Indonesia juga sudah edisi keempat sejak tahun 88. Kamus Besar Bahasa Indonesia juga sejak tahun 88 sudah diperbarui terus. EYD tahun 71 sekarang menjadi EBI tahun 2015. Jadi pasti kebakuan itu diperbarui ya, meskipun ya nggak meninggalkan aslinya. Kemudian bahasa itu dimiliki manusia. Manusia itu pada masanya, ada masanya. Kalau generasi manusia ganti ya bahasanya juga ikut ganti. Jadi kalau bahasanya berubah, pasti manusianya juga sebelumnya sudah berubah. Jadi wajar saja. Terus kemudian kalau kita perhatikan, kalau ada siswa yang pelajaran bahasa yang natural, sebenarnya kalau kita lihat ya, mengapa kok siswa itu seringkali abai terhadap pelajaran bahasa Indonesia? Yang pertama itu sebenarnya adalah karena ada jarak sosial. Nah, kalau sekarang itu social distancing ya, bahasa Indonesia jarak sosial. Ada jarak sosial antara guru dan peserta didik. Ya, mengapa jarak sosial apa? Selain status, selain apa namanya norma-norma, ada jaraknya. Jadi topiknya juga sama, topiknya tidak menarik bagi siswa. Ya, tidak menarik. Misalnya sekarang sedang corona tapi gurunya membahas banjir, ya tentu tidak menarik. Atau gurunya membahas tentang ekonomi, pelajaran ekonomi, gurunya bahas ekonomi tapi siswanya apa ekonomi itu, saya saja untuk makan sulit ya misalnya. Jadi nggak menarik pelajaran seperti itu. Jadi ada jaraknya memang secara sosial ya. Kemudian ya, kita sudah bahas tanpa sekian dari proses belajar ya. Ini jujur saja ya, banyak guru yang masih kurang
kompeten dalam linguistik, dalam memahami apa itu bahasa, karena masih yang mengandang bahasa itu sebagai alat ya, harusnya dipandang hakikatnya itu bagaimana, bisa dimanfaatkan seperti apa ya. Kemudian yang ketiga, alasan yang klaim-klaim pesimis itu kita bisa bantah dengan bahwa semua bahasa sama saja ya, tidak ada bahasa yang lebih baik daripada bahasa lain ya. Contohnya gaul tadi ya, apa program gaul itu jelek? Ya tidak, karena bahasa itu sesuai dengan keperluan remaja, tentu tidak sesuai dengan keperluan orang tua. Jadi bahasa itu ya sama saja, baik yang digunakan untuk penggunanya. Bahasa Jawa juga baik untuk orang Jawa, maka ada istilah kenduri, istilah bopo, romo, bapak itu kok beda-beda. Lek, pak lek, mbok de, itu ya kalau diterapkan oleh pengguna berbahasa Inggris ya nggak cocok ya, misalnya tuh, karena bahasanya orang bahasa Inggris cocok untuk orang Inggris, bahasa Indonesia cocok untuk orang Indonesia, sama saja, tidak ada yang lebih baik. Jadi ragam bahasa itu juga kita perlu perhatikan sesuai dengan keperluannya. Nah, ini menarik ya kalau Anda perhatikan gambar ini, ada gambar pembelajar linguistik, kemudian ada standard language rules, jadi aturan atau norma-norma berbahasa, dan ada penggunaan actual language usage, adalah penggunaan bahasa secara aktual ya, secara nyata di kehidupan sehari-hari. Jadi linguis atau pembelajar bahasa itu tertarik pada penggunaan bahasa sehari-hari, tapi tetap harus memperhatikan standar bahasa standar. Jadi walaupun saya deskriptivis ya, misalnya untuk menyampaikan yang saya telaah ya, itu harus secara perspektif ya. Jadi itu ya, jadi ada banyak juga istilah penggunaan. Kalau deskriptif itu ada beberapa istilah penggunaannya, jadi mereka lebih suka menolak seperti ini ya: alamiah, bahasa itu alamiah, berpola, motivasi, latar belakang penggunaan bahasa bagaimana, pilihan bahasanya seperti apa. Tapi kalau deskriptif, wah istilahnya banyak sekali ya, ada baik dan benar, indah, taat, harusnya, seperti ini kata-kata harusnya, harus suka menasihati, begitu biasanya preskriptif. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, melanggar kaidah bahasa, bahasanya jelek, bahasanya tidak baku. Nah, pendidikan bahasa itu apakah sama dengan preskriptif? Bahasa kan dididikkan ya. Nah, dididikkan berarti harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Nah, kita yang menarik ya, ini karena kita di lingkup jurusan PPSI, apakah berpendidikan bahasa itu berarti bersikap preskriptif ya, bersikap harus sesuai norma bahasa dan seterusnya, berarti mendidik orang untuk dewasa? Masa anak SD dididik untuk dewasa, anak SMP dididik untuk dewasa? Tidak, tapi dididik, dipersiapkan supaya mereka dewasa menghadapi bahasa. Jadi apa salah bersikap preskriptif? Yang tidak salah, tapi meskipun begitu kita perlu solusi, jalan tengahnya lah, supaya kita tidak salah dalam menyikapi bahasa. Yang pertama adalah sebagai calon pendidik, misalnya ada siswa Anda yang salah berbahasa atau orang yang ngomong berbahasa salah, kita gali lebih dalam. Kita kalau belajar deskriptif itu di situ, jadi nggak cuma menyalahkan, tapi kita menggali motivasinya apa, mengapa kok salah. Nah, jadi ini
menggali lebih dalam. Jadi apa sih yang sebenarnya terjadi ya, jadi nggak cuma menjustifikasi. Kemudian untuk calon pendidik kita perlu merawat kognisi. Mendidik itu merawat kognisi ya. Jadi kalau Anda dan peserta didik Anda perlu merawat kognisinya. Kognisi itu pikiran ya. Jadi pikirannya itu supaya sehat, dan ini bagaimana. Jadi dalam hal ini bahasa itu juga berperan penting, karena apa yang kita ucapkan, kita lontarkan di kelas itu akan di cara ini siswa itu akan mengikuti. Tapi begini ya, yang namanya anak kecil atau siswa atau remaja lah atau sekalian lah, mungkin bukan kata-kata kita didengarkan karena kita minta begini atau kita sarankan begini, kita beri nasihat begini, tapi yang justru ditiru dari orang-orang yang lebih muda dari kita adalah kelakuan kita atau contoh-contoh yang dilihat dari kita, bukan dari nasihatnya, bukan dari sarannya, bukan dari imbauannya, tapi dari contohnya. Jadi itu, jadi kita perlu tidak usah terlalu stres menghadapi, tidak usah menyalah-nyalahkan. Anda tentu tidak mau disalahkan tuh nggak enak. Jadi kalau nggak mau disalahkan ya Anda ajarkan siswa Anda untuk tidak menyalahkan siswa. Kemudian kita ketika mendidik ya atau menulis ilmiah tentu harus sesuai standar. Sepintar-pintarnya Anda meneliti secara deskriptif, tulisan Anda tetap harus preskriptif. Anda tetap harus menguasai yang baku. Anda boleh ibaratnya gitaris ya, Anda belajar gitar, tahu pertama itu kunci-kunci dasarnya dulu, kunci-kuncinya dulu. Kalau setelah paham kuncinya baru bisa lanjut macam-macam. Misalnya kunci G dulu aja belajar, baru G7. Kalau G7 langsung Anda janganlah, nanti merusak pikiran Anda saja. Nanti A minor 7 bagaimana. Nah, harus tahu dasarnya A dulu. Jadi ibaratnya seperti itu. Jadi kita harus tahu yang standar dulu, agar kita kalau menghadapi yang non standar kita tidak usah menyalahkan yang tidak standar, karena soal bahasa sesuai dengan keperluannya. Sekian ya, terima kasih. Jika ada komentar, pertanyaan, silakan ditulis, boleh di kelas atau di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.